sekarang saya tanya gini ya. Hampir sebagian besar keputusan orang, entah itu dalam membeli atau apapun juga, itu sebenarnya lebih banyak mana? Emosi atau logika? Orang beli sesuatu. Emosi, ingat ya. 70% orang membeli barang, memutuskan sesuatu, keputusan sekalipun juga, itu lebih cenderung dipengaruhi emosinya lebih besar dibanding logikanya. Nah, sekarang saya tanya, kalau orang ketika memutuskan insurance, lebih banyak yang mana tuh keputusannya? Boleh B2B atau B2C? Mungkin mirip-mirip sebenarnya sama. Yakin? Jangan salah loh ya. Jadi teman-teman harus memahami ya. Walaupun awalnya kelihatannya logika ya. Emang gue butuh, emang gue ini. Tapi sebenarnya begitu mulai masuk di dealing, itu permainan emosi sebenarnya. Orang mengiyakan, mengokekan itu sebagian besar karena emosi. Nah emosi ini apa sih sekarang? Pertanyaan saya, emosi itu apa? Kalau logika kan pikiran ya. Pikiran, betul. Itu kan kata lainnya ya. Tapi emosi itu apa sih bentuknya? Kalau pikiran kan, misalnya contoh, kalau pikiran ketika kita ngobrol itu dari hasil pikiran kita. Tulisan itu hasil pikiran. Kalau emosi itu apa? Beda lagi. Desire kalau itu kan. Ini emosi. Tapi emosi itu bentuknya barangnya gimana sih? Abstrak. Betul ya? Kita nggak bisa sentuh, nggak bisa melogikakan. Kenapa? Makanya kadang-kadang kalau namanya sudah emosinya abstrak, seringkali muncul dalam bentuknya juga nggak bisa dipahami, gitu kan ya? Kita nggak bisa memahami kenapa sih dia marah-marah hari ini, kenapa sih dia happy sendiri, besok marah. Ada orang gitu nggak? Hari ini happy, super happy, gitu kan dia? Wih seneng. Sore-sore tiba-tiba muncul problem, ya kan? Besok begitu lagi, ya fluktuatif, ya. Saya selalu bilang ini, orang banyak nanya, lupa gimana ya saya supaya jadi orang yang stabil. Saya bilang nggak bisa. Emosi itu sifatnya random, ya, nggak ada rumusan. Kalau dia sedang seperti ini pasti happy. Kalau dia seperti ini pasti nggak bisa. Saya tanya sekarang, kalau orang yang sangat sedih, dia bisa sedih banget, ya normalnya. Tapi kalau udah ekstrim sangat sedih, ketawa sendiri, pernah nggak? Saking sedihnya ketawa, terkekeh-kekeh. Atau orang yang, misalnya orang yang sedang senang banget, bisa? Nah, berarti emosi itu sebenarnya bukan ujung ke ujung. Ya, ini saya ajarin sedikit supaya kita memahami ya, nanti kita kalau kita menghadapi klien seperti itu. Jadi emosi itu bukan begini. Ya, sedih, marah, bukan begitu. Emosi itu bentuknya sirkuler. Kalau sudah terlalu sedih, orang bisa ketawa kekeh-kekeh. Kan, gila apa nih orang ya? Orang lagi sedih ketawa, ada gitu nggak? Atau ini orang lagi seneng banget, kenapa jadi nangis gitu kan? Nah itu karena bentuknya sirkuler. Ya, dan yang paling ekstrim, sirkulernya paling ekstrim, jadi sirkulernya lebih kecil. Disebut apa istilahnya? Terkenal tuh sekarang. Marshanda, bipolar. Bipolar. Jadi aslinya besar sebenarnya, panjang gitu ya. Tapi semakin kecil, semakin kadar bipolarnya tinggi. Ya. Dan sekarang di Indonesia, diteliti ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu, bipolar itu sudah mulai semakin banyak. Bipolar gitu ya. Fluktuatif tuh. Sedih, seneng tuh bisa jumping-jumping gitu. Besok sedih, besok seneng, besok sedih, besok seneng, besok marah, besok happy, besok dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah bisa jadi ketika teman-teman mendapat komplain, ya bisa jadi orang yang kita hadapi juga menghadapi bipolar. Jadi bentuknya tuh sirkulernya kecil. Jadi bipolar yang paling ekstrim tuh kecil banget tuh. Makanya loncat-loncat tuh, sedih, marah, kesel, bolak-balik nggak karuan. Gitu ya. Saya pernah nangani, banyak juga saya nangani hal-hal begini ya. Yang normal tuh ada sirkulernya seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau semakin besar gimana? Ini kan bipolar nih. Gonta-ganti emosi itu bisa cepat. Kalau semakin ke sini semakin enggak, semakin jelek. Ada nilai stabilnya. Ini normalnya. Kalau ke sini? Iya. Ini 50.000 nih. Flat. Ya kan? Nanti jatuhnya ke sini tuh bisa
psikopat, sosiopat, dan lain sebagainya, antisosial. Keluar sini nih. Ya. Jadi normal itu bukan, nah coba ya teman-teman ya, normal itu bukan ini normal, ini tidak normal, nggak begitu. Ini juga salah nih pemahaman ini. Normal itu seperti garis tengah. Kalau terlalu ke bawah, tidak normal, tapi under. Kalau terlalu berlebihan, nggak normal juga, terlalu over. Gitu. Jadi kepribadian itu sebenarnya harusnya ya ada di area ini. Ya. Nah, jadi suka nggak suka nanti ketika ngadepin orang emosi itu harus ingat nih, ini orangnya tipe mana nih, yang tidak normalnya ke bawah atau normalnya ke sebelah atas. Gitu. Contoh kalau nggak percaya ya, percaya diri. Kapan percaya diri itu under, kapan soal percaya diri itu over? Coba kapan? Bukan. Nggak percaya dirinya. Tension percaya dirinya. Kalau dia tidak percaya diri berarti di under. Kalau dia terlalu overconfident, jelek nggak? Jelek, bisa jadi abnormal gitu. Kalau terlalu overconfident, bisa jadi narsistik, 50.000. Gitu ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita ada di normal. Nah, oke ya. Saya nggak bahas banyak nih, nanti teman-teman malah jadi belajar psikolog gitu ya. Karena saya ingin gambarkan tuh lebih cenderung bahwa emosi itu jauh lebih dominan. Ya, kita juga kadang memutuskan sesuatu lebih emosi sebenarnya. Secara nggak sadar ya, misalnya ke mall, terus beli apa? Beli apa kira-kira ke mall? Kita ada satu gambaran ya tentang manusia itu, ada hierarki Maslow. Pernah dengar nggak ini? Ini bukan orang Jawa ya, ini orang Eropa nih, bukan Maslow, ya. Maslow namanya Maslow dia. Jadi orang itu punya kebutuhan, ya manusia, termasuk konsumen yang ada itu punya kebutuhan, ya. Yang paling bawah apa? Apa? Kebutuhan dasar manusia apa? Sandang, pangan, papan. Ada satu lagi, C depannya. Sekarang nih, colokan, betul nggak? Coba cari tempat nongkrong, pasti yang dicari bukan minumannya. Saya sering lihat tuh, saya pernah ngamatin loh ya. Kan lagi nongkrong di mall gitu ya, nongkrong di kafe gitu kan. Saya lihat nih orang masuk ngapain sih? Hampir sebagian besar nyari wifi, Pak. Wifi juga, tapi yang penting colokan dulu. Kalau wifi kuotanya mungkin ada, tapi kalau colokan masalah tuh. Ya. Nah, ini fisiologis need-nya manusia semakin kompleks gitu kan ya. Nah, ini yang dasar ya. Nanti kita kaitkan dengan bidang kita di insurance ya. Yang kedua, ada yang namanya safety need. Udah lebih tinggi. Nggak lagi sandang pangan, itu udah lewat deh. Nah, kalau orang udah ngelewatin hal dasar, dia akan mencari kebutuhan yang sifatnya safety, rasa aman gitu ya. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau orang masih urusannya begini nih, basic-basic begini, dia bisa mudah nggak diminta untuk ini produk insurance? Nggak bisa. Dengerin bapak ngomong, marketingnya ngomong, terserah lah, gue lapar nih. Udah, terserah lah, ini aja belum punya nih, masih nyeker nih, nggak punya kendaraan, semua nggak bisa masuk tuh. Ya, jadi kalau saya melatih para agent insurance, saya bilang, nanti dulu, cek dulu nih. Makanya kadang-kadang kalau di model seperti insurance seperti ini, sales yang cocok itu adalah sales model konsultatif selling. Cari dulu nih, orang yang saya mau dekati ini masih di mana levelnya nih. Kalau di sini udah sampai nyungkir balik berbusa-busa, percuma. Gitu ya, nggak connecting ke pikiran mereka. Tapi begitu sudah masuk ke ranah ini, gue butuh safety nih. Kalau ini gimana ya? Kalau nanti gini, kalau kejadian, mulai itu. Ini orang-orang yang sangat mudah dipengaruhi. Ya, di industri kita bisa masuk situ. Ya, jadi kalau sales agent kan banyak kan kalau jualan kan ini ya sporadis ya. Semua. Baik orang yang butuh nggak butuh sikat semua. Tapi kadang-kadang kalau udah masih di sini problem. Ya. Kita harus mulai selektif gitu ya. Ini tapi ranahnya sales kan ya. Lalu yang berikutnya apa? Setelah safety need-nya terpenuhi,
Wah, love and belonging. Nah, disinilah bicara tentang apa? Coba. Kalau kita bicara kerja, dunia kerja. Hubungan. Makanya saya bilang gini Pak ya, kalau kita dalam konteks dunia kerja, dua ini masih bermasalah, kita tuh susah engage. Relasinya kita banyak masalah terus tuh. Gitu ya. Boleh percaya, boleh enggak. Saya bisa langsung motret nih, satu company misalnya. Cek, ini pasti problemnya banyak di area bawah. Sehingga ininya sulit. Karena apa? Orang untuk bisa engage sama orang, berelasi sama orang, itu harus level bawahnya terpenuhi dulu semua. Gitu ya. Ada nggak orang yang di kantor gitu ya, model troublemaker, ada nggak? Wah, itu ciri-ciri, kan orang seharusnya normalnya ya, kalau namanya kita di kantor, kita bicara koordinasi, komunikasi, berelasi, kerjasama, itu harusnya udah level 3 tuh, love and belonging-nya udah kuat. Sehingga dia ketika berhubungan santai, nyaman. Tapi kalau ada orang-orang yang masih troublemaker, berarti masih ada problem di level bawahnya. Bisa jadi, gitu kan ya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Naik lebih tinggi. Ini adalah esteem apa sih? Apa tadi? Betul, harga diri. Self pride. Udah punya harga diri. Ya. Sehingga kalau kita mau bicara tentang orang yang berkarya habis-habisan di satu company, itu kalau dia sudah sampai kebutuhan ini terpenuhi, lalu dia akan menciptakan, berkreasi, kerjanya juga benar-benar detail, rinci, dan sebagainya. Nah, naik si level ini. Ini udah bisa challenge ya. Dan yang terakhir adalah self-aktualisasi. Ya, jadi proses ini memang teori lama, tapi menurut saya, kalau saya lebih cenderung, kalau kita bicara tentang relation dalam kantor pun, bolak-balik hanya dari sini nih, ngukur orang dan lain sebagainya. Karena konsep gini Pak ya, jadi kalau dalam konsep perilaku manusia, itu ada istilah yang namanya equilibrium. Apa itu? Keseimbangan, balancing. Jadi orang normal itu orang yang balance, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Jadi konsep manusia agak beda kayak konsep kalau misalnya mobil semakin cepat semakin bagus, gitu kan ya, akselerasinya. Tapi kalau manusia enggak, ya, dia menganut prinsip equilibrium. Jadi kalau lingkaran ini lingkaran paling normal. Emosinya dia keluarkan secara sehat, gitu kan ya. Kalau nggak senang dia ngomong, asertif, itu orang yang sehat tuh di sini. Orang yang ini orang yang, emosinya nggak karuan. Tiap hari bisa berubah, buat susah orang, betul nggak? Ada nggak yang bipolar sih? Nggak ngaku, tapi kadang-kadang, iya sih ini kayak gini kayaknya ya. Benar ada, pasti ada lah, ya. Nah, tapi orang yang di luar sini, ini malah emosinya ditekan. Dia takut untuk terbuka, takut untuk jadi diri apa adanya. Makanya muncullah istilah anak muda namanya apa I depannya? Nah, 50.000 tuh. Insecure. Ya, betul. Jadi kalau sebagian besar nih tipe-tipe orang insecure, nggak jadi diri sendiri, nggak otentik. Ada yang istilah otentik ya. Kan sebenarnya kalau kita jadi manusia apa adanya, gua gini ya, lu terima syukur, nggak ya sudah. Ya, walaupun ada juga otentisitas yang sangat ekstrim. Siapa coba bintang film yang lagi tren sekarang? J depannya. Jennifer Ipel. Pernah dengar? Kan ekstrim sekali itu ya. Dia orang yang apa adanya tapi terlalu ekstrim. Mami Ipel, Mami Ipel tuh. Nih cowok-cowok pasti tahu tuh Mami Ipel tuh ya. Nah, itu tipe orang yang super asertif. Tapi sebenarnya ya rada nggak sehat juga ya, karena akan banyak benturan dengan orang lain. Yang sehat tuh apa adanya. Ya. Artinya kalau apa adanya gimana sih? Kalau orang asertif apa adanya gimana? Kalau dia disakitin, dia ngomong.
nggak teriak, nggak marah. Jangan gitu dong, ya nggak enak nih gua. Enak, happy, nggak perlu agresif, nggak perlu juga jadi korban dan keset. Ada nggak orang jadi keset? Ya udah deh, stres nggak orang begini? Depresi. Tapi kalau agresif, dia stres nggak? Enggak. Dia buat orang stres. Dirinya nggak stres, happy aja buat susah orang gitu ya, ribut sama orang, dianya happy, nggak merasa bahkan gitu kan ya. Ya, jadi kita semua belajar asertif. Nah, konteks asertif juga kenapa penting ya buat teman-teman yang nanti menghadapi handling komplain, gitu kan ya. Nanti ada beberapa teknik yang kita pelajari supaya teman-teman bisa jadi orang yang asertif. Asertif itu kita mau orang neken kita, mau ngomongin apa aja, tetap cool, tenang. Ya, kalau kemarin kita belajar juga kan ya, don't take personally. Dia lagi marah sebenarnya bukan sama objeknya kita. Ya, saya pernah dulu kita diskusi ya dengan para call center ya, call center di perusahaan ya. Lalu saya tanya, sebagian besar orang nelpon tuh karena apa sih? Call center nih. Hah? Betul. 60% itu mereka pengen cari teman. Orang sedang bengong malam-malam, aduh siapa ya, gue gak ada temen nih. Call center perusahaan A, lumayan. Serius, gratis kan? Dan mereka kan gak boleh langsung, kok gak bisa pak, ini urusan, enggak. Ya harus dijawab dengan pelan, dengan sistematis gitu ya. Jadi kadang-kadang orang, mbak, enggak nih saya lagi sendiri aja nih, pengen cari teman ngobrol, ngobrol aja gak karuan gitu kan dia. 60% loh call center tuh. Ada orang yang normal dan orang yang abnormal gitu. Ini kan saya jelasin orang normal dulu deh. Nanti kita yang memutuskan, oh berarti si ini abnormal nih. Nah, itu keputusan masing-masing ya. Jadi kalau dalam konteks kita melihat kapasitas orang, itu ada yang namanya IQ, ada yang namanya SQ, EQ, ada yang namanya SQ, ada yang namanya AQ. Nah, yang dipelajari nanti sama Pak Ismail ya. Kalau IQ, semakin berumur, semakin naik, semakin turun. Turun. Walaupun turunnya tergantung ya. Kalau orangnya jarang berpikir, jarang pakai daya kognisinya turun. Stabil atau turun. Kalau EQ, naik atau turun semakin berumur? Naik. Jadi pertanyaan simpel. Pak, bener nggak seharusnya kalau orang semakin berumur, emosionalnya semakin stabil, semakin wise? Wah, harusnya begitu. Harusnya loh ya. Semakin naik. Makanya kalau tes IQ, yang berumur, yang senior ya, sama yang masih muda tidak akan pernah melampaui yang senior. Karena EQ itu sudah memang umur yang membuat dia semakin stabil gitu ya. Kalau SQ, naik atau turun? Bisa, betul. Setuju saya tuh. Biasanya gini Pak ya, kalau anak-anak kan begini, terus mulai naik sedikit, nanti di usia tertentu turun. Wah, ini lagi sibuk dengan dunia katanya gitu ya. Nanti dekat-dekat pensiun naik lagi Pak. Ah, begitu tuh. Ya, ingat lagi, oh iya nih gue kalau mati gimana? Ah, begitu tuh. Jadi naik turun begitu. Jadi ada area-area rawan di mana spiritual tuh turun. Tapi kalau secara fisiologis ya, secara kedokteran, itu ada satu yang namanya di otak kita ya, namanya pineal gland. Itu pada masa kecil, itu nyalanya sering tuh. Setiap 1 menit mungkin tut nyala 2 kali, 2-3 kali. Tapi di sini hilang. Boleh percaya boleh nggak? Hilang. Ya, kalau dalam Ari Ginanjar bilang itu apa? God spot, ya, koneksi kita kepada ya. Tapi muncul lagi tuh di usia ini hilang nih katanya nih. Jarang-jarang lah, kadang-kadang sehari, kadang muncul, seminggu, kadang cuma sekali gitu kan, dia diteliti jangka panjang ada. Tapi di usia-usia 50 muncul lagi tuh. Naik lagi tuh. Gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah secara medis itu memang dipengaruhi oleh satu pineal gland itu jadi begini gitu ya, atau memang kita banyak berpikir semakin wise, semakin bau tanah gitu ya. Bau tanah nih gua nih.
deket-deket tanah nih bahaya nih. Wah mungkin begitu ya, tapi siklusnya saya setuju tuh naik. Tadi saya ngomong naik turun siapa? Oke, 50.000. Ini kok jadi ngomongin ke arah sana ya? Kalau saya lebih ngelihat gini ya, spiritual itu beda dengan religion. Religion itu beda, spiritual itu beda. Karena spiritual itu tetap begini juga setiap orang. Ya, tetap bergeraknya begini, cycle-nya. Yes, gitu ya. 100.000 deh. Jadi kalau ini bicara spiritual bukan RQ ya. Kalau RQ religion quotient itu kan agama masing-masing gitu ya. Tapi kalau spiritual ini bicara tentang sesuatu yang lebih divine gitu kan ya. Gitu kira-kira. Nah, ada lagi namanya AQ, adversity quotient. Naik atau turun? Adversity apa sih? Adversity apa? Bukan advertise, itu mah iklan. Periklanan itu. Adversity itu adalah kesulitan. Kemampuan potensi seorang menghadapi masalah dan kesulitan itu nanti kita lihat ya teman-teman masuk dalam kelompok mana nih. Ya. Itu namanya adversity quotient. Adversity quotient tergantung orang. Jadi dia ya tergantung orang ya, siapa orangnya. Tapi ingat adversity itu bisa dirubah. Makanya ada teknik-teknik yang namanya motivasi, memotivasi adversity lebih tinggi. Nah, gitu kira-kira. Gitu ya. Oke. Wih. Ya, silakan. Terkait dengan pertanyaan Kang Denny tadi. Jadi emosi itu dipengaruhi oleh apa sih gitu kan? Kalau dikaitkan dengan yang diberikan oleh Pak Mail di minggu lalu, itu apa dikaitkan dengan yang namanya genetik, experience dan lingkungan. Jadi genetiknya itu bagaimana gitu kan? Terus lingkungannya dia seperti apa? Kalau dia misalnya hidup di lingkungan yang penuh emosi gitu ya, otomatis mau emosi berapapun dia akan terbawa emosi. Jadi ada experience dia. Oke, baik, makasih. 100.000 nih, bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau emosi itu kan gini ya. Kalau ada orang yang stabil, nggak stabil, itu bukan emosinya. Emosi semua orang sama. Ya kita punya emosi sama. Hanya yang membuat orang ada yang stabil, ada yang nggak stabil, itu tadi pengaruh pertama itu adalah lingkungan. Kalau anak sejak awal dididik sopan santun, gitu kan ya, dididik etika, dia bisa terlatih untuk kontrol emosi. Jangan marah-marah gitu dong, adiknya jangan dipukul, anak-anak belajar. Oh berarti nggak boleh. Tapi kalau anak dibiarin, mukul adiknya, ibunya cuek, bapaknya cuek, apa yang terjadi? Kontrol emosinya, ya karena nggak ada kontrol, dia nggak tahu yang benar, yang salah tuh apa sih. Ya, dan sekarang kenapa banyak sekali kejadian anger street tuh di jalan, jedot, pukul, shot segala macam. Malah sampai case-case pembunuhan. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi pelajaran di masa kecil anak itu diajar kontrol emosi. Kontrol emosi hanya bisa di masa kecil diajar, dilatih, dikontrol. Misalnya pola orang tua, ya. Ini pendidikan orang tua penting nih. Kasus apa yang terakhir terkenal tuh? Karena anaknya artis. Bullying itu semakin lama grafiknya semakin naik. Yang itu yang ke-expose. Yang nggak ke-expose banyak banget loh sekarang. Lalu ditanya, orang tua berada. Orang tuanya dari orang tua yang mungkin taat agama. Kenapa ya anaknya bisa begini? Pelajaran untuk ngontrol emosinya lah yang bermasalah. Nggak dilatih bener salah, ini bener, ini salah, nggak boleh gini. Udah nggak ada. Coba sekarang, anak kecil biasanya kalau orang tua yang nggak mau ribet gimana? Sono, diem. Anak kecil ya kita senang ya sebagai orang tua ya, nggak diribetin sama keributan anak. Tapi dia belajar apa di situ? Pas yang disetel film YouTube tentang kekerasan lagi ya, MMA misalnya, datang adiknya, goplak, betul nggak? Lu jangan salah. Dari mana anak bisa belajar? Karena kekerasan itu bukan sesuatu yang muncul nature.
Kekerasan itu muncul berdasarkan belajar. Belajar dari sesuatu, dari ngelihat, oh gini. Ya, makanya waktu kasus bully itu kaget semua. Waduh, ada anaknya artis, ada anaknya siapa tuh? Membawa acara, ada anaknya ini yang rasanya, lah anak gua kan mau gini-gini amat ya. Ya karena lupa gitu loh. Ada problem-problem yang mempengaruhi emosi tadi, kontrol emosinya. Nah, itu kira-kira gitu ya. Mungkin waktu kita lalai ngurus anak kita, diajar benar salah waktu kecil, nggak muncul saat dia masih kecil ya. Muncul pada saat case psikopat paling besar itu muncul karena tidak ada kontrol, tidak ada latihan sejak kecil, si anak mana yang benar, mana yang salah. Sehingga ketika besar, ada satu kemampuan berpikirnya dia rusak. Moral kontrolnya rusak. Kalau psikopat ditanya, Pak, kenapa kok bunuh orang? Ada case dulu yang dia mukul pacarnya seorang dokter di Bandung. Ada kan? Dia dengan rileks ngomong. Saya sih random, siapa aja saya tusuk, saya bunuh. Wih, gila jawabannya ekstrim bener nih. Ini yang psikopat. Kok dirunut keluarganya ke belakang, memang bener. Orang tua sejak kecil nggak pernah ngurus, terserah lah. Ya gimana lah, nggak ada kontrol di kepalanya. Itu kira-kira gitu. Ya, oke. Tadi 100.000 dulu ya, itu udah ya. Ya. Jadi mungkin yang dimaksud lagi itu tadi sebenarnya mungkin kaitannya dengan kalau misalnya ini ada orang gitu, itu apakah berbeda antara orang yang biasanya di lingkungan yang penuh emosi gitu ya, terus habis itu sama yang nggak terlalu banyak emosi. Cuman tadi Pak Andreas menjelaskan intinya setiap orang tuh pasti punya EQ-nya sama, setiap orang. Jadinya meskipun ada dua orang anggaplah seperti itu, meskipun yang satunya ditaruh di tempat yang yang keras gitu ya, dan satu orangnya lagi di tempat yang sama keras juga, kemudian bisa jadi karena memang dia itu sifatnya sama, semakin kalau misalnya dia tingkat emosionalnya misalnya yang satu tinggi, yang satu sedang aja. Ya pada saat ditaruh di duanya di tempat yang sama, mereka itu pasti berlaku dengan hal yang sama. Kecuali yang membedakan mereka adalah pada saat umurnya mereka ya. Bisa jadi pada saat mereka muda mungkin masih emosinya gampang. Tapi pada saat mereka lebih tua jadi lebih wise. Betul. Ya jadi bagus nih ya, 100.000 juga nih. Ya. Jadi emosi itu kayak contoh gini lah ya, paling simpel ya. Kalau kita nih datang ke Singapura yang aturannya ketat, permen karet $5.000 Singapura, $500 Singapura, buang sampah $200 Singapura, kita patuh nggak? Patuh. Orang Singapura datang ke Indonesia, ngantri nggak? Nggak ngantri Pak, sama awut-awutan. Kenapa? Lingkungan, nggak ngantri, gue nggak ngantri. Akhirnya lingkungan lah yang punya pengaruh emosi itu bisa terkontrol atau enggak. Ya, belum tentu orangnya wah dulu walaupun dari kecil di Singapura, begitu ke Indonesia orang nggak ngantri. Ya, jadi nggak ngantri juga. Jadi banyak pengaruh lingkungan juga mempengaruhi orang tadi, gitu ya. Oke. Ini jangan nanya-nanya lagi ya. Kita lanjut dulu nih, banyak materinya nih. Next berikutnya. Nah, kita coba lihat dari sisi apa sih yang diharapkan. Nah, ini objeknya ya. Kita lihat dari kacamatanya si orang tersebut gitu ya. Mungkin teman-teman di sini memang bukan orang yang direct langsung menjual ya. Jadi mungkin engage-nya belum connecting seperti sales. Kalau sales atau marketingnya kan benar-benar tuh. Pernah nanya nggak sih, sales tuh ngejar-ngejar orang untuk engage dengan produk kita berapa lama rata-rata? Tergantung produk ya mungkin ya. Kalau produk ini bisa sebulan, produk ini bisa cepat dan lain sebagainya, betul ya. Jadi mau nggak mau engage pertemuan intensif di awalnya lebih kuat gitu ya. Sedangkan teman-teman udah di luar itu ya. Setelah masalah barulah kita engage sama orang. Tapi sebenarnya sama juga, pemikirannya sama nih, ya. Bahwa setiap orang itu ingin mendapatkan yang terbaik, lebih better, dan lain sebagainya, ya. Jadi mau nggak mau kenapa kualitas kita juga
nggak bisa. Dan orang sekarang itu cenderung mudah bosan, boring, bosan, gonta-ganti. Makanya industri handphone adalah industri yang paling gurih. Saya punya teman, dia memegang satu yang dalam tempo 5 tahun, itu dia asal punya satu toko di Semarang. Sekarang punya 270 outlet di seluruh Indonesia. Dan omsetnya berapa? Jangan nanya. Luar biasa nggak tuh? Karena apa? Oh, rupanya bosennya orang itu jadi keuntungan bagi produsen handphone. Karena bosen. Ya, sekarang udah per mic berapa tuh? 15. Ini mau keluar lagi nih katanya ya. Cepet lagi nih, gonta-ganti. Karena orang udah bosen. Nah, sama juga. Mungkin salah satu dari konsumen kita juga model begitu ya. Ini gini-gini aja sih. Tiba-tiba muncullah produk dari kompetitor. Pak, di kami begini loh. Waduh, mulai tergoda nih. Ya benar juga nih. Pokoknya lebih asik nih ya. Bisa jadi loh. Gitu ya. Lalu yang kedua, mereka juga berharap pelayanan diterima itu lebih cepat. Ya, hampir sebagian besar kalau kita bicara Merin aja ya. Konsumennya siapa sih? Kalau jiwa kan lebih beragam ya. Ada pengusaha, ada ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga gimana? Rewelnya apa biasanya? Ibu rumah tangga. Betul ya, urusannya itu tuh. Jadi pas bayar bulanan, aduh, ini listrik belum bayar, oh, ini tagih lagi. Nah, biasa urusannya begitu tuh, nagihnya sulit. Tapi kalau sudah bicara pengusaha, cepat. Aduh, ribet amat sih nih. Bisa nggak lebih cepet sih? Bisa nggak bayarnya begini sih? Nah, jadi type itunya juga udah berbeda-beda tuh. Ya, tapi secara umum, kalau kita lihat dari sisi produk Bapak dan Ibu, investor juga jadi ini orang ya. Makanya nggak suka lama-lama tuh. Ya. Lalu yang kedua apa? Newer. Ini sama nih produk-produk yang pengennya baru, pengennya ada update enggak dan lain sebagainya. Lalu semakin murah, nih suka nggak suka, lebih simple dan lain sebagainya. Ini yang semua diharapkan konsumen kita nih. Walaupun di titik di mana mereka menghadapi teman-teman kan bicara klaim ya. Toyota udah ngomong, gua ada masalah. Kalau saya datang nelpon untuk urusan klaim, berharapnya apa? Langsung cair. Ini kan kepala mereka udah begitu tuh. Makanya ada orang yang kadang-kadang baru aja kita salah ngomong di email, udah korslet. Ada yang begitu nggak? Padahal dia nanya, saya baik-baik juga jawab, baik Pak, segera kami akan proses. Berapa lama? Wah, kita tidak bisa menentukan Pak. Tiba-tiba email berikutnya, betul nggak? Kita kan merasa nggak salah dong. Kan gue bagian klaim kan harus lihat prosesnya dulu. Tapi otaknya konsumen kita, apa? Oh, kok lama sih? Oh, kok dipersulit sih? Oh, kalau ketemu orang yang stabil. Kalau ketemu orang yang emosinya labil, nah itu kiamat tuh. Ya. Sepanjang email berikutnya isinya core slide. Itu kan dijawab ini salah, itu salah. Akhirnya tanya supervisor, Pak, Bu, gimana ya begini ya? Kenapa? Marah-marah. Kamu kenapa ngomong? Saya juga bingung, Bu. Rasanya saya nggak nulis apa-apa. Ada yang begitu nggak? Rasanya normal-normal aja, kenapa orang ini emosi ya? Nah, kebetulan nasib Bapak dan Ibu mendapatkan orang yang labil. Gitu ya. Jadi jangan merenungin nasib, aduh kenapa hidup gua hancur. Enggak, kembali ke pertanyaan kemarin. Ya. Pisahin, ini kerjaan nih. Gua lagi apes dapat orang yang labil. Jadi urusan sederhana aja jadi runyem. Jadi rumit. Dan kita nggak bisa milih toh. Kan harus diteliti dulu. Ya, ini horoskop orang ini apa ya? Sagittarius. Ini orang stabil nih. Kalau bisa begitu enak ya. Kan nggak bisa random gitu kan ya. Tergantung siapa yang kita hadapi. Gitu kan ya. Nah, hal begitu. Ya. Nah, customer walaupun mungkin gue bilang insurance karena dia kan hanya benar-benar menangkap
semua manfaat itu di awal, betul ya? Kan salesnya semangat ya menjelaskan manfaat, tuh nggak? Ini pernah lihat salesnya jualan nggak sih? Nggak pernah lihat? Pernah lihat? Gimana jualannya, semangatnya gimana? Atau pernah jadi sales? Nggak? Gimana semangatnya? Ya, telepon terus tiap hari ya. Begitu udah deal, hilang. Salesnya kemana nih? Nah, ini jadi masalah juga nih. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara customer secara umum juga sama, Pak. Ya, ini ada tingkatan nih. Ya, karena bisnis insurance ini bukan bisnis orang sekali beli ya. Kalau orang beli handphone sekali beli ya sudah, dia nggak ada hubungan lagi dengan siapa? Tokonya kan, ya udah gue beli happy, ya udah. Rusak ya, boleh ke sini ya, boleh ke bagian service center ya sudah selesai, nggak ada hubungan lagi nih. Tapi kita nggak bisa begitu. Kita harus ngerti pola experience apa yang didapat sama mereka tentang produk kita. Yang pertama, apa ini? Nah, pernah nggak sih, ini teman-teman bagian klaim nih, ada satu kata-kata yang kalau kita baca, kita lihat nih kayaknya dia merasa dimanipulasi nih. Ada nggak? Seakan-akan dimanipulasi. Dulu kok kayaknya gue nggak dijelasin. Dulu kok salesnya nggak ngomong. Kalau begini, kalau tau begitu kan bla bla bla. Ada nggak? Nah itu. Nah gitu kan. Ini karena kita masih menganggap customer ya sudah, yang penting deal, gimana entar. Insurance nggak boleh gitu, Pak. Insurance udah mulai bergerak nih sekarang. Kita harus ngerti ekspektasi experience customer kita apa sih. Kalau enggak, kita hanya punya customer yang short term, nggak tuntas. Tengah jalan hilang, tengah jalan putus, tengah jalan selesai, terus kabur, nggak karuan, gantung, dan lain sebagainya. Banyak kejadian seperti ini karena mereka dia ada di level bawah. Kita harus naik satu level ke basic. Ya. Ini apa? Coba kita lihat dulu nih. Ya. Saya selalu ulang-ulang, Pak. Even customer kita tidak komplain selama mereka misalnya dari deal bayar premi setiap bulan sampai sekian tahun nggak ada, dan mereka belum ada problem untuk memanfaatkannya. Perlu apa? Supaya mereka ngerasa. Nah, ya. Ya. Saya pernah iseng-iseng nanya teman-teman saya tuh, lu asuransinya apa? Ini. Cuma satu, wah ada 4, 3. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya gue setiap ditawarin ikut aja. Kata dia, yang dulu nggak pernah datang lagi sih. Jadi tawarin pertama, selesai sepanjang berapa bulan ya, berapa tahun ya nggak pernah hubungi lagi. Datanglah kompetitor lain, jeder nawarin lagi, ikut lagi. Nggak pernah dihubungi lagi. Datang lagi yang kompetitor ketiga, jeder. Ikut lagi, malah ada 4, 3, dan lain sebagainya. Kan harusnya gimana? Kalau kita secara organisasi, begitu orang dealing dengan kita, ini adalah yang kita kejar pada orang ini. Repeat order. Betul nggak? Harusnya. Biarlah semua, pokoknya mau anak, asuransi anaknya, mobilnya, apanya, semuanya handle kita. Tapi yang terjadi kenyataannya gimana? Fokus ya kesana kemari, ya pokoknya siapa nawarin ya oke, menarik, sikat udah. Itu umumnya yang terjadi seperti itu. Berarti kan kita masih belum ngelihat itu sebagai ceruk yang harus kita kembangkan ya. Masih hanya sekedar ya pokoknya short term aja lah, yang penting deal ya udah terserah. Customer mau ke yang lain ya terserah. Nah ini masih di sini nih, ya. Berikutnya apa? Sesuai. Begitu klaim pertama, aman. Udah, sampai di sini. Dia punya engage dengan company nggak? Pada tahapan di sini? Enggak. Ya sudah, ini duit gua klaim gua dapat duit, ya ini hak gua. Dia merasa itu haknya. Dan dia merasa kewajiban Anda bayar saya. Titik. Nggak ada engage apa-apa ke perusahaan, gitu ya. Nah, kalau yang ini nasabah merasa layanan di atas ekspektasi. Di sini mulai dikit-dikit engage nih. Cepet banget ya. Ini banget ya. Orang ramah banget loh. Nah, sudah
di luar dari atau melampaui ekspektasi dia. Nah, pertanyaan saya, ekspektasi dari mana sih munculnya setiap orang? Pak, Bapak, kalau Bapak misalnya beli mobil, ya, yang Bapak harapkan dari mobil itu apa sih? Hah? Oh, diskon, oke, diskon. Oke, nggak bicara sebelum punya mobil ya. Setelah punya mobil, harapannya, aduh, kalau saya main mobil merek ini, nanti ke depan bla bla bla, apa itu yang dipikirkan ekspektasi Bapak? Betul, ada kenyamanan ya. Oke, 50.000. Sekarang saya tanya, Mas, nah coba, kalau beli mobil, yang diharapkan ekspektasinya apa nih dari mobil yang saya beli? Tanpa lihat merek ya, tapi apa sih gue tuh kalau beli sesuatu tuh apa sih sebenarnya yang kalau ini saya dapat, asik banget lah, fanatik gue sama mobil. Apa? Ya sesuai dengan masing-masing orang ya Pak. Ada ABS-nya gitu kan, anti brake sistemnya gitu kan ya, jalan licin nggak goyang gitu kan ya. Nah, ini beda nih. Ini bicara kenyamanan, ini bicara safety. Kalau mobil, setelah kita beli ya, yang saya akan merasa bahwa jadi fanatiknya mobil itu, fanatiknya merek itu apa Pak? Nah, beda kan? Sekarang masalahnya, konsumen kita juga punya desire yang beda-beda nih. Ya, makanya harus penting juga nih. Apa sih yang buat dia bisa melampaui pikiran? Jadi kalau kita ngasih servis yang basic, yang standar, nggak peduli orang itu seneng atau enggak, hanya menurut sesuai kita. Wah, orang ini kalau saya kasih ini kayaknya seneng deh. Nanti dulu, kata siapa? Itu kan kata kita, bukan kata customer kita. Gitu ya. Makanya nanti pada saat teman-teman menghadapi situasi, salah satunya handling customer, mereka mengklaim, itu jangan cuman, Pak, saya mau klaim. Baik, Pak. Prosedurnya, satu. Jangan gitu, Pak. Kesempatan kita dalemin dulu nih. Betul nggak? Apa sih desire dia? Oh, coba lihat. Kalau kita bisa ketemu, oh orang ini orang yang sangat happy kalau seperti ini. Nah, mulailah kita bermain peran tuh sebagai bagian klaim. Coba lihat kalau nggak loyalnya luar biasa, Pak. Kadang kita lupa ya. Karena dia cuma klaim, ya sudah, ini prosedurnya Pak ya, tolong lengkapi surat-surat, foto-foto, surat kepolisian, ya Pak. Oke. Betul nggak? Rubah Pak. Kalau nggak, mereka nggak ada desire. Mereka hanya sampai di, ya udah, gue kecelakaan, gue udah bayar tiap bulan preminya sekian, hak gue gimana, dihitung, udah, selesai. Yuk kita. Jadi klaim ini juga punya peran yang besar loh ya untuk membuat customer itu mungkin bahasa loyal agak kurang, fanatik. Buat customer kita fanatik, gitu ya. Ada loh yang begitu. Saya pernah kan kadang-kadang pertemuan RT sering ngobrol-ngobrol gitu ya. Suatu hari pernah ngobrol. Ada satu orang kan lagi kumpul-kumpul nih ya, ada satu bapak-bapak lagi ngumpul di beberapa orang tuh menjelaskan asuransi. Kan pikiran saya, oh ini orang insurance nih, kerja di insurance nih ya. Saya pikir begitu kan, ramai banget tuh. Nggak bisa gitu, preminya bagus, segala macam. Ini kayak salesnya insurance. Akhirnya pas ngobrol-ngobrolnya, ketemulah dia. Pak, kerja di mana? Kerja di asuransi? Enggak, Pak. Oh tadi Bapak kok jelasin banyak asuransi? Karena saya menerima manfaatnya, Pak. Oh, bayangin nggak, ini orang fanatik nih. Betul nggak? Otomatis jadi promosinya perusahaan gratis gitu ya. Jadi kadang-kadang nih satu harus sama desire, banyak nanya. Jadi peluang kesempatan ketika kita bertemu dengan orang yang klaim, disitulah kunci di mana bangun engage sama mereka. Yang lebih gila lagi apa? Pak, wah susah kalau di asuransi surprise. Nah, ingat, desire orang itu beda
Beda. Ada satu yang teknik kalau Bapak naik pesawat supaya penumpang nggak emosi gimana kalau pesawat delay. Saya selama umur-umur delay berapa kali nggak pernah dapat permen, makan juga udah enggak sekarang ya. Suruh terkapar, nungguin 2 jam, mohon maaf Pak delay, aduh kesel banget deh. Tapi ada satu statement lewat pengumuman yang lucunya kadang-kadang membuat orang lain lebih emosinya lebih tenang. Apa coba? Mohon maaf, plane nomor sekian akan terjadi harus perawatan sebentar, pemeriksaan, sehingga akan didelay selama 2 jam. Suaranya gimana biasanya? Wah, sialan nih delay lagi nih. Tiba-tiba sejam kemudian, mohon maaf karena kami bisa menyegerakan perbaikan, kita bisa langsung boarding masuk pesawat. Yes! Aneh ya? Udah di-delay tapi happy. Kuncinya gimana permainan pikiran? Tarik panjang dulu, lalu kita tarik lebih cepat. Padahal aslinya sih dia tahu cepat, memang cuma sejam maksimal, tapi dia tarik panjang dulu. Membuat narik orang kesel dulu, lalu diberi janji-janji surga bahwa bisa lebih cepat Pak ternyata. Wih seneng loh, masuk pesawat dengan gak berani. Kalau Bapak dibohongin loh, delay Pak itu Pak. Sejam itu dapat apa? Snack, minuman. Harusnya gitu kan ya. Jadi untuk sampai surprising sebenarnya di kita juga nggak usah pakai, aduh gimana Pak ya? Apakah kalau dia klaim marah-marah kita kasih motor 1 gitu ya? Jangan Pak. Cukup bermain di mindset. Nah, 50.000 nih. Pakai mindset Pak. Ya, saya juga konselor Pak. Saya kan profesi saya psikolog dan saya konselor sejak awal karir ya 2002 ya. Kadang-kadang kalau orang datang ada orang emosi dan lain sebagainya, ya udah permainan mindset aja. Atau saya sebutnya ada yang menarik ya, namanya mind theater. Apa itu mind theater? Mind theater. Teater otak. Nah, nanti saya ajarin tekniknya ya. Jadi Bapak kalau ngadepin orang-orang yang lagi emosi itu, tak. Oh ya makasih ya, makasih banget Pak. Padahal kita nggak ngapa-ngapain tuh, kita hanya bolak-balik omongan dia. Karena kita ketemu desire-nya, ketemu dia senangnya ini, dia happy kalau begini. Gitu ya. Jadi nggak bisa menyamaratakan. Nanti misalnya ini komplain, Mbak, gue kemarin dikomplain gini, kira-kira gimana ya? Nggak bisa ditanya tuh. Kitalah yang harus gali sendiri, ini apa nih orang ini? Objeknya manusia, gitu ya. Jadi gini ya, kalau kita bicara, tadi saya setuju ya, kalau kita dalam satu organisasi, lalu kita kan berpikirnya kita harus berkarir dong ya, benar ya? Karir dalam segala hal ya, bukan jabatan aja, tapi semuanya berkembang, kemampuan, potensi kita berkembang, ya. Saya ada satu ilustrasi ya, seperti ini kira-kira, ya. Saya bagi menjadi 3. Sebenarnya kalau teman-teman mau jadi orang yang high potensial, itu harus masuk sampai ke level atas. Apa di atas ini? P, ini K, ini K. Apa nih? PKK. Ya benar PKK. Yang bawah ini adalah skill-skill yang sifatnya kewajiban. Kadang-kadang, bahkan orang udah kerja lama sekalipun juga, dia masih sibuk ngurusin ini. Level-level yang basic-basic banget lah. Yang harusnya sudah tuntas, sudah selesai untuk dia bisa naik ke level ini, level ini. Level apa nih? Kerja. Ini kuncinya yang kita cari. Apa? Kepanjangan. Benar, tapi kepanjangan. Profesi. Nah, 50.000 nih. Gitu ya. Kita harus bekerja itu sampai ke level ngerti apa sih tugas tanggung jawab kita dengan profesi kita. Orang ngerti profesi itu apa coba contohnya? Dokter, bukan semua orang punya profesi gitu loh. Ini harus dipahami dulu nih. Sekarang coba, kalau orang kerja hanya sekedar yang wajib-wajib apa?
Apa coba? Apa? Disiplin. Datang pagi absen. Itu bukan istimewa. Kan kadang-kadang gitu ya. Tuh gue udah datang pagi nih. Luar biasa. Nggak usah luar biasa. Itu kewajiban. Nggak ada hebat-hebatnya. Betul nggak? Apalagi kemampuan apa? Yang itu hanya kewajiban. Komunikasi, betul nggak? Kalau kita sebagai pimpinan, taruhlah ya, merekrut bawahan. Terus pas direkrut ngomongnya petot-petot. Kita hire nggak? Nanti dulu nih, pusing gue komunikasi. Benar, jadi komunikasi itu udah kewajiban. Pak, kalau saya nggak bisa komunikasi lancar gimana? Ya belajar. Karena bagaimana Anda mau naik ke level yang lebih tinggi kalau urusan-urusan ini aja nggak beres. Apalagi yang basic-basic deh. Apa? Atur waktu ya. Apalagi sabar, boleh tuh sabar katanya. Apalagi sabar tuh udah basic tuh Pak. Jangan, kerja gua harus sabar. Enggak, sabar itu sudah jadi kewajiban kita ya, harus sabar namanya kerja. Gitu kan ya. Apalagi apalagi yang basic-basic nih. Yang sering kali orang kalau udah kesini rasanya udah, wih gue banget nih. Enggak, itu mah. Enggak, kalau teamwork masih udah di sini. Nah, teamwork di sini karena nggak sulit ya. Karena perlu ada pelajaran pelatihan. Tapi kalau gini sebaiknya istilahnya gini loh ya. Kalau kita beli motor, ya motor nih baru nih, gue bayar cash nih beli motor. Apa misalnya motor apa ya? PCX ya? Vespa lah. Vespa misalnya. Ya. Lalu gini, Pak, pada saat serah terima, saya salesnya misalnya. Bu, mohon maaf nih, ini motor Vespanya Bu. Mohon maaf ya, bannya agak gundul Bu. Terus spionnya copot Bu, lampunya mati Bu. Ya nggak apa-apa Bu ya. Kita mau nggak? Persis seperti itu ketika Anda bekerja, orang lain juga mengharapkan perfect di basic-basicnya dong. Nah, berarti ini yang harus jadi pertarungan kita nih. Perbaiki dulu. Ya. Lalu kalau di sini apa? Di level kerja. Teamwork, time management, delegasi, leadership, semua di sini nih. Yang banyak latih-latih di sini. Customer service dan sebagainya. Tapi ini pun masih di level just kerja. Belum sampai masuk ke profesi saya apa. Nah, kalau udah di sini Pak, ini udah orang paling mateng. Enggak, belum tentu. Kadang-kadang ada sampai umur 30-35 dia sudah sampai ngerti posisinya, ngerti profesinya, dan dia bisa A sampai Z selesai semua. Karena dia tahu profesinya apa. Ya kalau kita tanya sekarang ya, profesi Bapak apa jabatannya? Itu belum, itu masih kerjaan. Spesifiknya, profesi itu udah lebih spesifik pada satu bidang, satu keahlian. Apa? Nah itu loh, itu profesi itu. Oh, profesi sebagai payment. Berarti A sampai Z, saya harus ngerti. Bukan A sampai Z ya. Mana? Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. 4 dimensi. Coba kalau kita menguasai 4 dimensi bidang kita. Oh, itu baru profesi itu namanya. Gitu ya, kalau bicara pengembangan, rasanya sih semua harus berkembang ya. Ya, tapi lucunya ya saya sering ngalamin juga tuh. Banyak orang masih terseok-seok di urusan dasar-dasar terus. Komunikasi saya nggak pede Pak. Saya nggak ini Pak. Aduh, disiplin saya susah Pak. Ini ngatur waktu saya bingung Pak. Lah elah. Terus bagaimana mau naik ke sini? Bahkan sini nggak pernah sampai nih. Kalau basic-basic dasarnya nggak selesai. Dalam dunia psikologi ada tuh. Orang yang sehat secara mental adalah orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Itu ya ini selesaiin dulu nih urusan begini. Kalau bidang kerja lebih jelas ya bahwa ya ini yang nggak selesai itu ini. Yuk kita selesaikan ini, kita kuasai ini dengan semua bidang kita, pelatihan segala macam. Kalau sudah jadi gini, jadi orang yang
tidak tergantikan. Nggak tergantikan. Wah, kalau nggak ada Pak Satria nggak bisa kita kerja. Oh, kalau nggak ada, wah udah Pak. Itu posisi profesi itu begitu. Ya. Mau tahu caranya gimana? Menguji bahwa saya sudah jadi orang tidak tergantikan. Coba pura-pura sakit 2 hari. Ya, aduh, Bu, saya kayaknya nggak enak badan nih. Oh gitu ya, ya udah, kalian istirahat dulu nih. Oke. Ada yang nelpon nggak? Kalau nggak ada yang nelpon, hati-hati itu, jangan seneng. Asik, gue nggak diganggu, jangan. Artinya posisi Anda bisa tergantikan orang. Loh iya tak bener ya? Apalagi waktu masuk, waduh, ini 2 hari nih, gue pengen lihat respon teman-teman gue. Pasti butuh gue. Bu, gimana? Beres? Beres nggak ada masalah. Pak, aman? Kok aman ya? Hati-hati Pak, tambah ngeri lagi tuh. Artinya kita ada, kita nggak ada artinya. Meaningless. Makanya kalau kita sakit Pak, sakit beneran, itu diteleponin, alhamdulillah. Berarti saya jadi orang tidak tergantikan. Harus seneng Pak. Jangan kebalikannya. Lu kok nelpon gue lagi sakit nih, ngeganggu. Salah. Artinya kita jadi orang yang benar-benar kalau lu nggak ada, nggak asik. Nah gitu ya deh, rokok ya. Kalau lu nggak ada, nggak asik. Nah itu titik dimana kita sudah sampai di level profesi. Nah, gitu kira-kira ya. Ya, gitu kira-kira. Tadi kemana ya? Jadi kemana-mana begini ya. Terus yang terakhir, unbelievable, ya. Tapi nggak usah takut teman-teman ya. Kalau sudah 1, 2, 3, ini hanya permainan pikiran. Karena setiap orang, desire-nya, standarnya itu beda-beda. Makanya tanya dulu. Nanya tuh penting. Pak, mohon maaf, Bapak sudah ikut berapa lama? Mungkin pertanyaannya basi ya. Sebenarnya udah ada datanya sih. Tapi coba bangun komunikasi itu sama customer di email, di WA gitu ya. Cek. Itu membuat orang merasa, wah gue diperhatiin loh. Tapi kalau sekedar, Pak, udah kirimnya dokumennya. Udah nggak ada engage apa-apa nih. Ya. Sekarang saya tanya, karena ada juga saya jelaskan ya. Kita ini di budaya di timur masih apa? Eweh pakai weh. Itu sebenarnya menjadi modal kita loh untuk menghadapi situasi begini. Karena kalau saya dengar teman-teman di luar, kalau mereka kesel ya, nggak peduli. Karena nggak ada eweh pakai weh kan, orang sana kan lebih vulgar ya, direct, vulgar, asertif, seneng nggak seneng ngomong dan lain sebagainya. Oh di kita enggak ya. Nah sekarang saya tanya, kalau saya deket sama Mas Agung, gitu kan ya. Someday kalau ada sesuatu kan saya lebih sungkan ya. Duh, lebih baik sama gue, sering traktir nih. Nah udahlah, kan gitu ya. Tapi kalau gue nggak deket, siapa nih orang nih, nyolot banget nih. Wah udah, konflik tuh jadi jauh lebih besar. Customer juga sama, teman-teman ya. Customer juga sama. Kalau dia jauh ya, dia akan melihat kita sebagai outsiders, orang asing yang kalau gue bentak-bentak ya masa bodoh. Kenal juga enggak. Tapi kalau kenal, oh kemarin sama Mas Agung, aduh nggak enak ada perasaan, udahlah. Cincang-cincang lah Mas Agung mah. Gimana Mas, bisa beres nggak? Iya Pak, saya usahain. Oke ya, yang cepet ya. Enak. Relationship-nya ada. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Let's mana? Next. Nah, ini juga sama nih. Tangga kepercayaan ya. Ini sama nih ya, ketika orang klaim ini memang terus terang susah gampang, Pak. Ya. Karena titik di mana mungkin ketika orang punya musibah dengan orang normal itu beda. Orang beri handphone dalam kondisi situasi normal atau kena musibah. Normal, kebanyakan. Ada juga musibah, handphone gue hilang nih. Boleh ada juga tuh. Ada juga yang hilang. Tapi hampir sebagian besar ketika orang mengajukan klaim itu pasti musibah. Kalau udah musibah, kita harus bayangkan apa? Situasi orangnya, bayangkan apanya? Emotional problemnya. Ya kan? Emosi itu lagi bergejolak. Apalagi kalau mungkin yang datang nelpon kita mengklaim itu bukan owner ya, karyawan masih oke lah ya, masih ya mungkin. Tapi kalau udah owner, pemilik,
barang-barang gua nih, kapal gua nih. Kira-kira gimana? Dalam tahapan apa dia nanya? Ayo coba, dalam tahapan apa? Ya, belajar emosi lagi nih. Apa? Coba. Apa aja coba? Saya coba ini kan teman-teman supaya memahami sampai di level itu ya. Ya. Karena kalau kita nggak punya empati sampai di level itu, kita nganggap orang yang datang itu just object. Kita menghadapi juga just object. Makanya kaget kita, kenapa kok tiba-tiba muncullah emosi-emosi yang meledak kemana-mana. Gitu ya. Apa? Apa coba? Yang muncul nih, kapalnya tenggelam. Gimana gitu? Yang datang ownernya nih. Padahal itu kapal satu-satunya nih. Tempat saya mencari nafkah. Kira-kira, coba kondisi emosi gimana coba? Apakah santai aja? Apakah ringan-ringan aja? Wah, aduh gimana nih ya? Aduh, moga-moga klaim gua bisa oke nih. Nah, betul nggak? Jadi dalam kondisi apa? Panik. Apa lagi? Enggak, emosinya dulu. Respon kan udah bicara activity ya. Bingung, aduh gimana nih ya? Oh udah gue inget punya asuransi. Aduh simpen di mana ya? Oh, udah kemarin nyarinya juga susah. Mbak, tapi polis saya hilang ya gimana ya? Ada yang gitu nggak? Nah itu lagi kondisi panik tuh. Oh tidak bisa Pak. Kalau tidak ada polis tidak bisa kita klaim. Waduh tambah kacau lah, buyar lah. Emosinya udah buyar semua tuh. Waduh ini gimana sih kok nggak bantu banget gua nih? Nah panik, bingung, apalagi? Khawatir. 50-50 tadi ya, yang menjawab ya. Khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Aduh kemarin ada berapa kali premi gue nggak bayar nih kan? Gimana ya kira-kira ya, betul nggak? Lagi outstanding lagi nih. Aduh kena kan? Apalagi? Sedih. Wah, udah pasti ini mah ya. Kalau nggak sedih kelewatan nih. Psikopat ini kalau nggak sedih gitu ya. Apalagi? Stres. Nah, itu 50.000. Stres, apalagi? Coba, yuk kita mendalami dulu nih. Karena sampai titik ini kalau teman-teman nggak ini, kita nggak bisa servis apa? Emosi nih, emosi. Hah? Bisa jadi marah. Mungkin yang nenggelamin anak buah kapalnya. Soalan tuh, mungkin dia pada saat ketemu kita kan cerita dulu ya. Mohon maaf bu, kapal saya nih gara-gara anak buah kapal saya nggak bener. Wah. Pak, dokumennya. Baru dia cerita. Kita ngomong dokumen-dokumen melulu. Bentar bu, dengerin cerita gua dong. Apalagi kalau dia tipe orang yang apa DSC? Influence. Ada nggak yang gitu sih? Cerita panjang lebar. Ada. Dengerin dulu aja. Biarin tensionnya, nanti kita lihat cycles ininya ya. Nah, anggap aja ini ya. Kebayang nggak sih, teman-teman, ketika menghadapi klaim, kepala kita bilang begini, saya menghadapi orang yang emosinya tidak stabil. Dan itulah yang saya ajarkan ke para perawat. Perawat juga sama kan? Orang lagi sakit, dihadapinya bukan dengan seperti ngadepin orang normal, beda. Nah, Bapak ini mirip-mirip kayak perawat nih. Kalau namanya pasien gimana sih? Semua jadi masalah. Betul nggak? Keluarga pasien, semua jadi masalah. Kalau bisa dimasalahin. Sama Pak. Bisa jadi orang ini dengan sudah kepepet sana kepepet sini, mikirnya ke sana kemari, logiknya sudah semakin. Nah, kebayang nggak? Bapak menjawabnya seakan-akan orang normal, padahal kita menghadapinya orang-orang dalam kondisi labil. Nggak nyambung. Makanya sering bingung, kenapa dia marah ya? Kenapa kok ini ya? Kenapa rasanya surat biasa, kok tanggapannya bisa ini ya? Gara-gara kepencet apa? Huruf besar. Kepencet tanda seru. Kepencet warna merah. Buat kita, sepele lah gini aja masa jadi gitu. Kan kita sering bingung nggak? Kenapa dia marah-marah ya? Karena ini. Ingat.
Nah, kalau kita sudah tahu menghadapi orang yang begini, kitanya gimana? Kitanya. Wah, sebagian besar orang yang komplain ngeklaim ini orang dalam kondisi emosi begini. Kitanya harus bagaimana? Hah? Itu satu. Bagus tuh 100.000 tuh. Lapang dada itu apa sih? Nah, coba. Kenapa ada orang yang bisa dengan mudah berlapang dada, ada orang yang sulit berlapang dada? Yes. Betul. Betul. Good. Ya. Tapi dalam kenyataan tidak semudah itu. Betul ya? Kan teorinya begitu ya. Oh, harus nerima lapang dada, tapi kok udah prek dimarahin, oh saya harus lapang dada. Bisa gitu nggak? Sialan, betul nggak? Jadi yang ada, awas nih orang nih ya. Kalau ketemu aja gue jitak nih orang nih. Betul, tapi kita belajar berprosesnya dari mana? Nah, saya ajarin tekniknya. Manusia itu punya yang namanya, apa coba? Ego. Saya tanya, orang yang ego jelek nggak? Ah, dia sih orangnya egois, gitu kan ya? Kita dengar istilah gitu ya. Ah, orangnya egois. Nah, ego itu netral. Yang bermasalah itu kalau ada tambahan is. Nah, ini egois nih, udah over. Ego itu normal. Ego dalam bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesianya ego. Ah, ada lu lebih gampang nih. 100.000 tuh. Harga diri. Jadi saya nggak setuju, Pak, orangnya egonya tinggi. Salah. Ego itu netral. Bahkan saya berpikir orang itu harus punya ego. Orang yang punya egonya sehat, orang yang apa? Sehatnya egonya. Orangnya apa? Bisa menerima dirinya dengan baik. Nggak perlu insecure. Nggak perlu takut omongan orang. Ya gue kok gini. Gue bener kok. Nah itu orangnya egonya sehat. Jadi ego ya. Nah sekarang saya tanya. Kalau orang yang harga dirinya rendah, jadinya gimana? Ini teman-teman saya ajarin mendeteksi ya. Kalau teman-teman kita. Oh ini problem dia nih kerjanya begini tuh karena harga dirinya rendah. Oh dia kayak begini tuh karena harga dirinya terlalu over. Apa coba? Dari apa? Satu, good. Minder. Lagi yang lain. 100.000 terus nih ibu nih. Yang lain boleh, ayo. Menarik diri, good. 100.000. Ya. Orangnya, udah gue diem aja lah. Daripada nanti konflik, daripada masalah, daripada ribut, gue diem aja lah. Nah, tapi luar biasa ya. Saya banyak ketemu orang-orang yang tadi ya, sebenarnya potensinya besar. Tapi dia terkubur oleh mindernya tadi. Nah, yuk. Apalagi? Nggak enakan, betul. Ya karena insecure tadi ya. Jadi karena insecure jadi nggak enakan. Kalau nggak ini nggak enak ya udah gue ikut deh. Kalau nggak. Nah, dia lebih baik mengorbankan pekerjaannya dibandingkan mendapat penolakan dari orang lain. Itu orang insecure namanya, ya. Nah ini udah pasti nih. Kelihatan kerjanya gimana? Coba. Salah-salah mulu. Salah-salah mulu itu indikasi dari ada self proud yang bermasalah. Jangan salah loh, ya. Menilai orang gampang. Salah-salah. Berarti dia nggak punya self proud. Karena kalau orang normal ditegur, dia langsung perbaiki. Tegur, perbaiki, improve. Tapi kalau berulang-ulang ditegur nggak ada perubahan, mungkin ya,
salah satu problemnya adalah dia punya harga diri yang rendah. Nah sekarang kebalikannya, harga diri yang tinggi. Apa? Apa? Benar, overconfidence, 100.000 ya, overconfidence. Keras kepala berarti. Ini 100.000 juga nih, keras kepala. Nah, betul tuh 100.000 tuh. Orangnya cenderung arogan. Itu adalah orang yang over harga diri terlalu kegedean. Ya, arogan. Biasanya kalau dominan gimana? Pakai kata apa? Yang sering dimunculkan? Pokoknya. Pak, tapi begini Pak, pokoknya gua nggak mau tahu. Tapi Pak, pokoknya beresin. Pokok, nah udah itu. Tapi kalau iseng-iseng ya, saya pernah nanya nih teman gue, saya punya teman yang arogan luar biasa. Oh saya iseng-iseng, emang lu ngerti caranya? Enggak sih, gue juga nggak ngerti. Biarin aja dia ngurus. Hati-hati loh ya, kadang-kadang dia nggak ngerti juga tuh. Karena tidak ngerti, terus dia bingung jelasin ya pakai gaya pokoknya. Pokoknya beresin lah. Gimana caranya Pak? Ya terserah. Kalau ditanya nggak ngerti, gue juga nggak ngerti gimana ya caranya. Kan kalau orang yang punya harga diri normal gimana? Pak, saya punya kesulitan Pak, yuk bareng-bareng kita diskusi ya. Apa kesulitannya? Gini Pak, oh gini. Orang juga nyaman. Gitu ya. Apalagi? Lalu apa problem orang kalau egonya terlalu tinggi terhadap service ke klien? Tadi kan bilang ya, kita harus berlapang dada. Kalau egonya tinggi bisa lapang dada nggak? Nggak bisa. Orang ego tinggi itu, setiap orang dianggap sebagai enemy. Temen sendiri jadi enemy, ya kan? Apalagi konsumen, yang nggak dia bengen, enemy banget. Ya, itu untuk bisa menjadi servis yang baik, kalau kita nggak menurunkan ego ke level yang normal, apa terjadi? Oh iya baik Bu, terima kasih Bu. Selek. Begitu telepon tutup, apa terjadi? Wah kurang ajar. Wah mulai ngamuk-ngamuk nggak karuan. Nah berarti nggak stabil nih. Karena kalau orang terima komplain, lalu kita tahu bahwa oh ini bukan ke gua nih, ini urusannya pekerjaan nih. Gua sih nggak ada masalah, well-being gua oke kok, nggak ada masalah kok. Tuh telepon tenang. Gitu kan ya, benar nggak? Happy aja. Biar aja marah. Karena kalau orang marah secara normal, yang capek siapa? Yang marah kita mah santai aja. Kan gitu ya, kalau itu orang normal ya. Tapi kalau orang ego enggak, pokoknya kalau gue ketemu sama dia, gue semprot. Tapi begitu datang konsumennya depan kita gimana? Iya Pak, emang nggak bisa Pak, maaf, ngamuk-ngamuk lagi. Emosinya begini terus. Lama-lama, nah, bukan saya ngomong loh ya. Gitu ya kira-kira. Itu teman-teman ya. Jadi ini kita berkaitan dengan tanggap channel. Nanti saya jelaskan dikit dulu ya, supaya kita bisa tuntas di sini. Ini mendasar. Yang berikutnya, less trust. Nelpon, kan dia nelpon bukan salesnya ya. Dia kan salesnya kan. Nama salesnya, kartu nama salesnya. Tiba-tiba yang terima siapa? Klaim siapa di sini? Yang klaim siapa? Yang terima komplain. Semua. Anggapnya satu lah. Mbak siapa nih? Pak Femi ya. Kring. Coba. Kring. Coba diangkat. Halo. Ini dengan MSIG. Oh gini Mbak. Saya ini mau klaim ini Mbak. Polis saya nih. Kapal saya kemarin ada masalah ya. Nabrak karang itu. Bisa nggak diurus ya, cepet ya? Karena saya mau cepet beli kapal lagi nih, kalau nggak bisnis saya kacau nih. Ingat, saya pemilik, saya lagi stres, lagi panik, jangan tembak langsung polis. Ingat ya, apa kira-kira yang cocok di situ tuh kuncinya? Bangun trust dulu. Nah, jangan terlalu cepet tiba-tiba langsung main prosedur. Ya, kita engage dulu bangun. Karena kan ada urutannya ya. Jadi dari mulai trust sampai high trust tuh butuh proses. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ya, jangan ngomong prosedur dulu, ya kan? Ngomongin dulu hal-hal yang buat dia,
Dia mulai percaya, oh ya nih Mbak Femi ini kayaknya bisa bantu gua nih. Ya kan? Dari dia yang panik segala macam, ditenangkan, mulailah muncul less trust sedikit baru sedikit. Ya kan? Terus mulai diajak ngobrol, komunikasi, saling percaya. Oh ya, Mbak Femi, sorry, di sini boleh nggak sih klien minta nomor personal supaya nanti kalau apa-apa ke satu orang? Nah, kalau udah sampai ke situ, berarti dia sudah close trust, gitu ya. Atau kalau nggak pun kita yang menawarkan. Kadang-kadang takut tapi ya, aduh, nanti kok ke gua lagi gimana ya? Padahal ya udah, kalau kita yang pegang ya kita harus pegang sampai akhir, gitu kan ya. Jangan lempar-lempar. Lempar-lemparnya sumber malapetaka lagi berikutnya, gitu kan ya. Nah ya, jadi gimana? Mulailah kita kontak-kontakan. Ya, mungkin di awal ini kita belum, di awal pembicaraan belum dulu clear tentang mau kemana dulu ya. Tapi dengerin dulu dia mau apa sih sebenarnya. Next berikutnya barulah terbangun trust. Setelah trust, barulah high trust. Ini urutan ini harus ini dulu nih. Ya, karena ingat kita ketika menghadapi orang yang klaim tidak dealing dengan orang normal. Tempel di kepala. Ini orang nggak normal. Orang yang emosinya sedang labil. Itu kira-kira. Ya, oke, silakan. Empati ya. Kalau saya melihat empati itu ada unsur sebagian genetik, sebagian dipelajari. Karena kalau saya dulu waktu ngerekrut orang yang customer service, kalau dia tidak punya jiwa ya, soul empathy, mau diajarin sampai nyungkir balik ya nggak bisa empati. Ada nggak teman kita yang gini contohnya ya? Misalnya ada kecelakaan, gue bantuinnya luar biasa, ada nggak? Dia bantuin, gue nggak repot, keluar duit dulu, bela-bela ke rumah kita yang jauh, nelpon, ada nggak gitu? Nah itu empatinya tinggi. Itu yang cocok dari dunia customer itu. Tapi ada orang yang kadang-kadang cuek aja. Teman kita celakaan loh, oh gitu. Ya udah deh. Nah, itu sudah memang bakat soul-nya begitu. Ya. Sekarang banyak tuh training-training yang di mana kalau kita merekrut customer service itu ada satu tes yang mengukur seberapa besar dia empati. Karena ternyata sebagian besar karena genetik. Dari sononya lahir ya memang cuek bebek gitu. Ada kan? Lahir dengan cuek bebek, lahir dengan servis yang tinggi. Ya, kita tim di kantor juga ada ya orang yang mikirinnya luar biasa tuh sampai detil-detil. Kalau kita mau berangkat, apa yang kurang? Cek dulu, ini cek dulu. Udah makan belum? Bawain roti. Segala macam ya. Semua care-nya luar biasa. Padahal dia jarak jauh loh. Ya, nah itu bakat servisnya memang high. Pertanyaan saya, bisa dilatih nggak Pak Ismail? Ada orang kantor juga yang sampai bertahun-tahun begitu-begitu ya, cuek bebeknya yang nggak bisa hilang. Tapi sedikit lah berubah. Karena diomelin. Itu juga kan diomelin tuh, bukan karena berlatih sadar ya. Enggak, karena ditekan terus diomelin, akhirnya ya sudah deh gue piket deh. Ya kan ada piket di kantor ya. Tapi ya harus disuruh-suruh. Nggak bisa berubah. Ini fakta alam ya, fakta benernya ya. Nggak bisa berubah. Sudah jadi karakter, betul. Karakter udah nempel dah. Yes, gitu kira-kira. 100.000. Nggak enak jadinya mau nggak mau, yaudah deh gue ikutan empati. Iya, betul. Jadi empatinya itu hanya artifisial. Cuman karena gue dipaksa, karena gue disuruh, karena gue memang wajib begitu, ya sudah deh gue empati, tapi nggak muncul dari heart.